Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Kimdas 08. Jadi pada hari ini kami akan melakukan observasi ke Rumah Kompos Universitas Airlangga. Sekarang kita akan melakukan wawancara dengan salah satu pengurus dari Rumah Kompos yang ada di Universitas Airlangga ini dengan Bapak Ilham. Oke, dengan Pak Ilham. Jadi minta izin dulu untuk menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Metode yang digunakan oleh Rumah Kompos UNER adalah metode Takakura. Sebelumnya, apa sih metode Takakura itu? Yaitu pengomposan sampah organik rumah tangga dengan keranjang sebagai wadah. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, karena Takakura ini mengandalkan fermentasi sehingga minim bau tidak sedap. Lalu yang kedua, dapat dilakukan dalam skala rumah tangga atau di perkotaan. Dan yang terakhir, prosesnya lebih cepat daripada dengan metode tradisional. Dengan Pak Ilham sebagai penanggung jawab yang ada di Rumah Kompos UNER. Untuk bahan-bahan organik dalam pupuk kompos ini didapat dari area kampus Universitas Airlangga, baik itu kampus A, B, maupun C. Salah satu limbah yang digunakan dalam pupuk kompos ini yaitu ranting dan dedaunan kering. Selain dua hal tersebut, pupuk kompos ini juga menggunakan sisa makanan, akan tetapi sisa makanan tersebut harus melalui proses pemilahan terlebih dahulu agar dapat diproses menjadi pupuk kompos. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan pupuk kompos tambahannya ialah pupuk EM4. Kemudian tahapan dalam pembuatan pupuk kompos dilalui dengan pengumpulan limbah organik dan juga dalam proses pencacahan, pemilahan, dan juga menumpuk pupuk kompos, kemudian dibiarkan dalam proses pengusupan dan yang terakhir digali pupuk komposnya dan kompos siap digunakan. Pada pembuatan dalam top cycle itu cukup dalam 1 bulan. Menurut Bapak Ilham yang bertanggung jawab di Rumah Kompos UNER. Dari penjelasan Bapak Ilham, jika pupuk kompos selalu ditutup agar terjadi reaksi anaerob dan setiap minggunya juga pasti akan dibuka untuk mengontrol kelembapannya. Dan jika pupuk kompos terlalu kering, mereka harus memberikan air. Dan bila pupuk kompos terlalu basah, alangkah baiknya diangin-anginkan terlebih dahulu agar tidak terlalu basah dalam pupuk kompos tersebut. Tidak ada alat khusus yang digunakan dalam pengolahan kompos saat ini. Hanya saja menggunakan mesin pencacah untuk memecah sampah dan juga menggunakan sekop untuk mengalihkan sampah. Baik itu kalau sangat-sangat mendekati tanah. Semakin dia cepat kehitaman, terus dia tuh nggak bau. Sebenarnya yang penting tuh dipegang nggak bau. Terus dia tuh udah nggak panas, karena pada dasarnya setiap proses kompos itu atau anaerobik proses itu pasti panas. Karena aerobik pasti ada sel produk panas sama gas metan gitu. Menurut Pak Ilham, tantangan utama pada saat ini adalah akses tempat. Yang mana Rumah Kompos UNER saat ini merupakan relokasi ketiga sejak Pak Ilham bekerja pertama kali pada tahun 2021. Pupuk kompos yang dihasilkan oleh Universitas Airlangga ini dipakai sendiri dalam menyuburkan tanaman di taman-taman yang ada di Universitas Airlangga. Dikarenakan pada setiap tahunnya pasti Universitas Airlangga ini melakukan perkembangan dan juga perluasan lahan. Dengan perluasan lahan tersebut akan terciptanya taman-taman baru yang menjadikan sampah organik ini menjadi semakin meningkat dan produksi pupuk kompos akan menjadi semakin banyak. Adanya rumah kompos ini, Pak Ilham berharap dapat meningkatkan skala produksi agar bisa bermanfaat baik dari kampus ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Biasanya, rumah kompos ini juga bekerja sama dengan program studi teknik lingkungan, baik dalam pembuatan kompos ataupun sosialisasi dengan masyarakat, serta program kerja yang lain. Pupuk kompos bisa menjadi salah satu pendukung mandiri pangan perkotaan, karena mengolah sampah organik menjadi pupuk agar tidak menambah tumpukan sampah yang ada di TPS.
Sosialisasi mahasiswa ke masyarakat tentang pupuk kompos juga menjadi pendukung keberlanjutan rumah kompos yang ada di Universitas Airlangga, karena bisa mempengaruhi masyarakat di sekitarnya agar mengolah sampah organik. Menurut data yang tersedia, rumah kompos UNER mampu menampung 3-4 ton sampah organik dan telah memproduksi sekitar 1,95 ton pupuk kompos yang didistribusikan ke taman-taman di kampus. Proses pengolahan sampah organik menjadi kompos dilakukan melalui tahapan pemilahan, pencacahan, pengayakan, dan fermentasi yang menghasilkan pupuk kompos berkualitas tinggi. Selain itu, UNER juga telah merancang tempat penampungan sementara berbasis Material Recovery Facilities di kampus C. Desain ini mencakup untuk pemilahan dan pengolahan sampah, termasuk rumah kompos yang dirancang untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Melalui inisiatif ini, UNER tidak hanya mengolah sampah organik secara efektif, tapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Sekian dari kelompok Biodas 7. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.